Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Warga Amerika menyambut datangnya libur musim panas yang umumnya dimulai pada peringatan Memorial Day di Amerika Senin ini. Dan di tengah turunnya kasus COVID, setelah lebih dari 51% warga dewasa Amerika mendapatkan vaksinasi lengkap. Berbagai bandara di Amerika dibanjiri penumpang yang melakukan perjalanan pada akhir pekan panjang Memorial Day ini. Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan sekitar 37 juta warga bepergian di seluruh Amerika pada akhir pekan ini, naik 60% dibanding tahun lalu. Sejumlah maskapai penerbangan mencatat kenaikan penumpang, sementara antrian panjang terlihat di konter pelaporan maskapai. Badan Keamanan Transportasi Amerika melaporkan hampir 2 juta orang melewati pemeriksaan keamanan di berbagai bandara Amerika Jumat lalu, yakni jumlah harian tertinggi sejak dimulainya pandemi COVID. Tapi mayoritas warga, sekitar 34 juta orang, memilih melakukan perjalanan darat, meski harga bensin saat ini mencapai tingkat tertinggi selama 7 tahun terakhir. Di wilayah pantai timur Amerika, sejumlah bisnis yang mengantisipasi membludaknya kunjungan warga ternyata sepi akibat hujan lebat dan suhu dingin. Dengan semakin banyak warga Amerika yang sudah divaksin penuh, kehidupan mulai berangsur normal, dan pakar memperkirakan lebih banyak warga yang akan bepergian pada musim panas tahun ini dengan mayoritas berlibur di dalam negeri. Saudara, aturan pemerintah Turki yang mengharuskan perusahaan media sosial membuka kantor cabang di wilayahnya menuai kecaman dari aktivis dan kalangan media. Sebelumnya, laporan hak asasi manusia Deplu Amerika juga menyoroti larangan peliputan media di Turki. Wartawan profesional dan warga menghimpun berita terbaru di kantor cabang Istanbul dari portal berita 98 Haber. Situs berita ini mengandalkan media sosial yang jadi salah satu mimbar utama pelaporan independen di Turki. 90% of the whole media apparatus is in control of the state of the government in Turkey. The people can follow trustworthy news through social media. Dan pemerintah Turki ingin memperluas kontrol atas media, terutama lewat internet, dengan menekan perusahaan media sosial membuka kantor di Turki. Peraturan ini akan menempatkan perusahaan teknologi tersebut di bawah hukum Turki, praktik yang menurut pemerintah Turki lazim dilakukan di negara-negara di Eropa. Namun aktivis mempertanyakan aplikasinya di Turki. The government was going to throttle the servers of the social media platform providers who did not comply with having legal representation in Turkey. Twitter, Google, Facebook, TikTok, dan perusahaan media sosial lain sudah membuka kantor di Istanbul, mengikuti tenggat waktu April lalu. Laporan Twitter menunjukkan Turki adalah negara yang paling banyak mengajukan permohonan penghapusan konten dan pengguna, tapi hanya sebagian kecil permohonan ini yang disetujui Twitter. Namun portal berita seperti 98 Haber khawatir perusahaan media sosial memilih untuk patuh. If these social media companies become a tool to increase this oppression in Turkey, then it will become an even bigger challenge for us. Beberapa mimbar media sosial mengeluarkan pernyataan untuk tetap berkomitmen pada kebebasan berekspresi. Demikian laporan VOA. Beralih ke pusat kebugaran di banyak wilayah Amerika yang kini bisa beroperasi penuh tanpa pembatasan kapasitas. Bahkan pelanggan yang sudah divaksin penuh boleh melepas masker saat berolahraga. Ini membawa angin segar bagi industri kebugaran yang cukup terpukul selama pandemi COVID. Instruktur Zumba ini selama pandemi memimpin kelas 6 dari rumahnya lewat Instagram Live. Ia senang kini bisa melatih secara tatap muka dan ia pun senang bisa kembali membawa kebahagiaan bagi para kliennya. I have the most touching stories that you can imagine. I have people fighting cancer. I have people that are unemployed, people that lost everything in the pandemic and even before the pandemic. So when they leave the class, it's like I just feel good with myself. I have the moments that I was able to just be happy, find joy, forget about the noise that is happening and that sometimes push me down, and then get that little push to keep pushing, keep hustling. Olahraga bila pun dilakukan virtual menjadi salah satu kegiatan yang ikut mengangkat kesehatan mental selama isolasi akibat PSBB. You know, the phrase like this class keeps me sane is an understatement. I think there's a lot of aspects to having a healthy mentality during the pandemic. And I think there was a lot of isolation that happened for me personally, for my friends, for even my roommates who couldn't see other people except the three of us, right?
Kota New York sebagai bekas epicentrum pandemi telah berangsur melonggarkan PSBB dengan target pembukaan penuh sebelum Juli. Saat ini pun pusat kebugaran bisa beroperasi dengan kapasitas penuh. We can have about 2,000 people in our space at any given time, and members can just walk in versus having to make a reservation to come into the club for their visit. Sebagian besar senang bisa kembali berolahraga di pusat kebugaran, kadang dengan orang lain. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Midianto, seorang dalang yang menjadi dosen karawitan di Universitas California di Berkeley. Midianto melatih generasi muda di Wonogiri melalui sebuah sanggar yang didirikannya. Dan bersama putranya yang juga seorang dalang, mengadakan pementasan wayang kulit secara daring yang dapat disaksikan di mancanegara. Inilah duo dalang bapak dan anak, Midianto dan Hanggoro Mukti. Pokoknya tujuan utama bahwa wayang itu bisa go internasional. Midianto, dosen karawitan di University of California, Berkeley, adalah penggiat seni yang aktif mempromosikan gamelan Jawa dan wayang kulit di Amerika. Sementara Hanggoro melatih anggota Murti Raras, sanggar seni karawitan yang didirikan ayahnya tahun 2004 di desa Eramoko, Wonogiri. Pertama seneng itu dimulai dari penasaran. Wah, penasaran, ternyata saya gali, karawitan itu ilmunya banyak sekali, banyak banget. Sanggar Murti Raras baru saja menggelar pementasan wayang kulit yang rutin diadakan setiap 4 bulan sekali. Di Prakarsai kelompok Amerika Bersatu, mereka menggelar lakon Gatut Kaca Lahir dengan Hanggoro menjadi salah satu dalangnya. Sesuai misinya untuk memperkenalkan seni ini ke mancanegara, pementasan ini juga dapat dinikmati secara online. So when you're watching on Zoom, you can really focus on the story and you can focus on the dalang, but it loses a lot of the kind of live atmosphere. But they're fantastic musicians, especially for their they still quite young. Pementasan berskala mancanegara ini juga bertujuan mempopulerkan seni tradisional kepada anak muda Indonesia sebagai bagian dari identitas dirinya. Kok sepertinya malu gitu loh. Saya tuh orang Jawa yang kemudian punya budaya yang adiluhung ini, yang kemudian saya sendiri tidak belajar. Bagi Midianto menjadi kebanggaan tersendiri karena berhasil mengajak anak-anak di desanya menggeluti seni karawitan. Untuk generasi yang akan datang, saya mohon cintailah budaya ini dengan sepenuh hati. Dari Washington DC, VOA. 2, 3. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.